Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali Kurniawan dengan NIM G942194145. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Ayu Setiawati, SE, MSM. Sebelum melakukan review, kita perlu mengetahui identitas dari jurnal tersebut. Judul jurnal yang akan kita review adalah The Governance and Cost of Equity Capital in Indonesia, dengan penulis Wisudanto, Putri Ayu Rahmawati, dan Joni Budiarjo. Ditulis pada tahun 2016 dengan pihak afiliasi Universitas Airlangga. Kemudian mengenai ringkasan jurnal. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis, investor ditakutkan dengan banyaknya ketidakpastian yang terjadi. Nah, untuk menganalisis prospek dunia bisnis, investor memerlukan informasi yang akurat. Informasi tersebut diperlukan agar dapat mengetahui gambaran risiko dan besarnya return yang diharapkan di masa mendatang pada perusahaan investasi yang diinvestasikan. Yang kedua mengenai latar belakang. Latar belakang membahas mengenai biaya modal. Biaya modal dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang tidak perlukan oleh pemilik modal. Dari sudut pandang pemilik modal, biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum atas sumber daya yang telah mereka investasikan di perusahaan. Kemudian pengungkapan. Pengungkapan dapat diketahui melalui laporan tahunan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan tahunan digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan publik. Dalam penelitian ini, dispersi kepemilikan diukur dengan saham yang dimiliki oleh publik untuk mengetahui pengaruh spesifik kepemilikan saham minoritas terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan. Ada kepemilikan manajerial. Kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga sering terjadi konflik di antara keduanya. Benturan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan jika manajer memiliki saham perusahaan. Kemudian jeda pengumuman laba. Keterlambatan pengumuman laba mengakibatkan ketidakpastian informasi antara manajemen dan pemegang saham. Kemudian desain dan data penelitian atau yang sering disebut dengan metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2012 dan juga 2014. Metode pengambilan sampel ini secara khusus dibatasi hanya pada objek penelitian yang dapat memberikan informasi atau memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan, kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan juga jeda pengumuman laba terhadap biaya modal. Model analisis penelitian ini dikendalikan oleh market to book value, market capitalization, leverage, dan return on equity. Metode regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Selanjutnya adalah ringkasan dari hasil penelitian. Yang pertama, tingkat pengungkapan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya modal. Hubungan negatif antara tingkat pengungkapan dan biaya modal menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase tingkat pengungkapan, maka akan mengakibatkan menurunnya biaya modal. Dan juga sebaliknya. Yang kedua, kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap biaya modal. Semakin tinggi kepemilikan publik, berarti struktur kepemilikan perusahaan menyebar secara merata dan konsentrasi kepemilikan semakin kecil. Hal ini menyebabkan berkurangnya upaya pemegang saham mayoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak menguntungkan pemegang saham minoritas. Yang ketiga, mengenai kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya modal. Dengan demikian, proporsi perusahaan di Indonesia tidak akan mempengaruhi
keputusan investor dalam menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi yang mereka lakukan. Yang keempat, jeda pengumuman laba. Jeda pengumuman laba berpengaruh positif signifikan terhadap biaya modal. Hubungan positif antara jeda pengumuman laba dan biaya modal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan membutuhkan waktu lama untuk mengumumkan pendapatannya, semakin tinggi biaya modal dan juga sebaliknya. Yang kelima, faktor lain seperti market to book value tidak mempengaruhi biaya modal, sedangkan market capitalization dari leverage dan juga return on equity atau ROE berpengaruh signifikan terhadap biaya modal. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan dan kepemilikan modal berpengaruh negatif terhadap biaya modal, dan jeda pengumuman laba berpengaruh positif terhadap biaya modal. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap biaya modal. Artinya, semakin tinggi pengungkapan dan kepemilikan publik, serta semakin rendah jeda pengumuman laba suatu perusahaan, maka biaya modal akan menjadi menurun. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal. Kelebihan dari jurnal ini antara lain, peneliti menjelaskan latar belakang secara rinci yang terdiri dari teori-teori terkait penelitian, opini peneliti, serta penelitian terdahulu. Hal ini sangat bermanfaat bagi peneliti agar dapat membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian terdahulu, baik yang memiliki hasil sama maupun berbeda. Peneliti juga menjelaskan rumus atau persamaan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pada bagian desain dan juga data penelitian, peneliti menjelaskan secara yang digunakan peneliti dalam menjalankan penelitiannya secara terperinci. Penggunaan bahasa dalam menganalisis hasil penelitian sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana. Selain itu, peneliti juga memaparkannya sesuai dengan data atau fakta, serta menambahkan akibat dari hasil penelitian baik dari sisi perusahaan maupun pemegang saham. Yang terakhir, peneliti menggunakan banyak literasi atau bahan acuan dalam menjalankan penelitiannya. Kekurangan dari jurnal. Berikut ini kekurangan dari jurnal menurut reviewer. Dalam membuat judul, peneliti tidak menuliskan secara detail sehingga pembaca kurang bisa memahami maksud dan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Peneliti juga tidak menjelaskan standar atau nilai signifikansi yang menentukan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak. Saat melakukan analisis, peneliti hanya memaparkan mengenai hasil penelitian tanpa menjelaskan mengenai hasil dari tabel yang dibuat dalam penelitian. Analisis yang dilaporkan terlalu membandingkan dengan penelitian lain. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti kurang lengkap karena hanya menjelaskan dari sisi variabel Y, sedangkan faktor lain yang turut berperan dalam variabel Y tidak dijelaskan. Padahal pada saat memaparkan hasil penelitian ikut dijelaskan. Kesimpulan yang dapat dipetik dari review jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan sudah sangat maksimal yang dapat dibuktikan dengan peneliti yang memiliki studi literatur yang banyak terkait dengan penelitian. Pemaparan hasil penelitian mudah dipahami oleh pembaca serta sistematika penulisan jurnal yang rapi. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, menurut reviewer diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi baik bagi penulis pribadi maupun reviewer sendiri. Saran untuk peneliti jurnal adalah dalam membuat judul sebaiknya ditentukan berdasarkan variabel X dan juga Y yang akan diteliti. Sebaiknya juga peneliti menuliskan standar signifikansi agar pembaca yang tidak mengetahui standar tersebut mengetahui maksud dari data hasil penelitian. Saat melakukan analisis, sebaiknya peneliti juga memaparkan dari uji regresi tersebut dan membandingkan dengan standar signifikansi. Selain itu, tidak perlu terlalu banyak membandingkan hasil penelitian dengan penelitian lain saat dalam pembahasan karena sudah dipaparkan pada latar belakang. Yang terakhir adalah sebaiknya peneliti menyatakan kesimpulan secara keseluruhan atau garis besar dari analisis yang telah dilakukan. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.